Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita masuk dalam ruang hening 89 dengan judul Kurang Ajar. Mari kita berdoa bersama. Di dalam keheningan hati dan pikiran kami, pada saat ini kami menyiapkan diri untuk menerima sabda-Mu yang suci. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber terang dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita memasuki ruang hening 89 yang akan didasari dari kitab Kejadian 19 ayat 30 hingga 38. Kejadian 19 ayat 30 hingga 38, demikianlah firman Tuhan. Pergilah Lot dari Suar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Suar. Maka diamlah ia di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri anak ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada bagian-bagian Alkitab yang tabu untuk diceritakan. Salah satunya adalah cerita Lot dan anak-anaknya ini. Demi melanjutkan keturunan, kedua anak Lot rela tidur bergantian dengan Lot hingga mereka hamil. Di satu sisi ini adalah cerita yang tabu, cerita yang saru. Tapi di sisi yang lain inilah kejujuran yang dituliskan Alkitab. Manusia memiliki hasrat seksual. Pada saat tertentu hasrat itu menjadi liar dan tidak bisa dibendung. Kedua anak Lot mengalami hasrat seksual dan kemudian melampiaskannya kepada ayahnya sendiri. Kenapakah anak-anak Lot melakukan hal yang tabu, hal yang saru tersebut? Bisa jadi karena kurangnya pendidikan kedua anak tersebut tentang seksualitas dan norma kehidupan. Ada suatu istilah yang sering kali kita gunakan, yaitu kurang ajar. Dasar anak kurang ajar. Seperti itulah bagaimana kata kurang ajar digunakan untuk menggambarkan anak yang
tidak tahu aturan. Sebenarnya istilah kurang ajar ini menggambarkan anak yang kurang diajar, anak yang kurang mendapatkan pengajaran ataupun pendidikan, anak yang jarang sekali diberikan pengajaran oleh orang tuanya, sehingga ia menjadi anak yang tidak tahu aturan, tidak memahami benar atau salah. Lalu siapakah yang salah? Sebenarnya anak yang kurang ajar itu yang disalahkan bukan anaknya, tapi anak yang kurang ajar itu yang disalahkan sebenarnya adalah orang tuanya, karena mereka bertanggung jawab atas kehidupan anak. Orang tualah yang bertanggung jawab atas ajaran, pendidikan yang diberikan kepada anak. Jadi kalau anak itu kurang ajar, kurang pendidikan, orang tualah yang harus bertanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak Lot adalah contoh anak-anak yang kurang mendapatkan didikan, pengajaran, moral, dan norma yang ada tidak diajarkan dari orang tua kepada anak-anak tersebut, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang saru, mana yang tabu, dan mana yang tidak tabu, mana yang tidak saru. Belajar dari anak-anak Lot yang melakukan sesuatu di luar batasan norma karena pendidikan mereka yang kurang. Marilah kita mendampingi anak-anak kita, cucu-cucu kita, keponakan-keponakan kita untuk mengajarkan mereka etika, mengajarkan mereka iman, dan mengajarkan mereka norma kehidupan, sehingga mereka tidak lagi menjadi anak-anak yang kurang ajar. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami akan pentingnya pengajaran dari orang tua kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada bagian kehidupan keluarga kami yang dimana ada anak-anak yang membutuhkan pengajaran. Oleh karenanya mampukan kami untuk mengarahkan, untuk mendidik, untuk mengajar anak-anak tersebut, seperti halnya pelajaran tentang norma, pelajaran tentang iman, dan juga pelajaran tentang budi pekerti, sehingga anak-anak tersebut dapat tumbuh berkembang dengan baik, dapat memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, dan mana yang harus dihindari. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami terima pada saat ini. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Saat ini kami berserah kepadamu, kehidupan kami seutuhnya berkatilah. Kami menyadari kehidupan di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 semakin hari kami merasakan semakin tidak mudah. Pertambahan jumlah pasien COVID-19 memang semakin hari semakin bertambah. Akan tetapi kami yakin di dalam kuasa dan kasih-Mu Engkau tetap melindungi kami, Engkau memberikan kami sukacita dan pengharapan. Berkatilah kehidupan keluarga kami Tuhan, agar kami dapat bersekutu bersama, agar kami dapat saling mengasihi satu dengan yang lain, dan keluarga kami dapat Engkau pakai sebagai berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati juga persekutuan kami di dalam kehidupan bergereja, agar persekutuan kami dapat terjalin dengan indah. Persekutuan kami dapat mewujud nyatakan cinta kasih-Mu, dan di dalam persekutuan kami dapat bersama-sama saling belajar, saling melayani, dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ungkapan syukur kami,
Kami serahkan doa kami dan permohonan-permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.